Luar biasa. Shalom. Masih ingatkah dengan saya? Masih. Saya terakhir ada ulang tahun muda ya. Iya, terakhir tahun 2022 atau 23. 23. Rambut saya masih menjelang. Sekarang sudah berubah. Saya bersyukur di pagi hari ini dan boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan membahas satu hal mungkin agak sedikit berat, tapi saya ingin bahwa ini sebuah kebenaran. Mungkin yang lain kasih susu, yang lain kasih makanan-makanan enak, tapi di pagi hari ini saya kasih sambal. Setuju? Kita perjanjian dulu nih ya. Mungkin pengkhotbah lain berbicara tentang berkat, berbicara tentang sesuatu yang enak didengar telinga. Tapi di pagi hari ini saya mau di sisi lain, menu kita di pagi hari ini adalah makan sambal, mungkin agak pedas, tapi sehat. Setuju? Ya. Ini agak sedikit berat. Legal ground. Jadi dalam bahasa Indonesia dasar hukum. Saya akan sedikit menerjemahkan, saya akan memberi paparan supaya Bapak Saudara mengerti apa arti dasar hukum. Ya. Kenapa? Semua yang terjadi di dunia ini selalu berdasarkan dengan hukum. Setuju? Contoh hukum apa? Hukum fisika. Hukum fisika contoh benda padat, benda cair, benda gas, gitu kan? Contoh kalau tembok ini benda padat berbenturan dengan padat, apa yang terjadi, saudara? Hukumnya gimana? Berat sama berat, padat sama padat gak berbenturan gimana? Mobil sama mobil kalau berbenturan gimana? Hancur. Itu hukum. Gak bisa kita membuat kalau kita berlari kenceng, ada tembok di depan, kita langsung lari kenceng nabrak tembok, yang terjadi kita langsung tembus tembok. Enggak kan? Hukumnya adalah kamu benjol. Ngerti Pak Saudara? Itu hukum. Kalau kita masuk di benda cair, kita sedang di sungai nih, terus kita masuk ke air itu, apakah kita bisa berjalan di atas air? Tenggelam. Ada hukum di situ. Jadi kita nggak bisa menentang hukum itu di ini. Ketika kita naikkan bola ke atas, bisakah dia bisa terbang? Halo? Ada hukum gravitasi. Setuju? Jadi di dunia ini banyak sekali hukum-hukum yang telah terjadi dari awalnya sampai sekarang, dan hukum itu tidak bisa istilahnya ditentang. Mungkin dalam beberapa kasus bisa, contohnya waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, berbeda saudara. Tapi semuanya selalu berjalan dengan hukum. Begitu juga dengan ketika manusia diciptakan di Taman Eden, dia selalu di bawah hukum. Contoh, janganlah makan buah yang ada di tengah ini. Kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Itu hukum dari Tuhan. Ditentang ada konsekuensinya. Jadi ketika hukum itu ditentang, pasti ada namanya konsekuensi. Dalam bahasa lain, akibat dari kita menentang hukum itu. Ada yang berani turun dari pohon kelapa 10 meter? Bisa, tapi akibatnya langsung ke mana? UGD contohnya. Ya kan? Contoh kemarin saya nengok si Lois, namanya Pak Joko. Dia menentang hukum, ya kan? Dia jatuh nggak mungkin dia langsung terbang, saudara. Jatuh pasti ke bawah dan akhirnya ada akibatnya apa? Lalu kan? Itu hukum dunia. Jadi di dunia ini banyak sekali hukum-hukum yang terjadi, dan kalau kita menentangnya ada akibatnya. Itu juga dengan manusia. Ketika dia menentang hukum waktu dia memakan buah itu, dia sedang memakan buah yang kelihatannya itu hanya buah. Tapi kalau itu hukum yang harus ditaati, apa yang terjadi? Ada dosa di situ. Akibatnya apa? Manusia keluar dari Taman Eden. Dia dulu nggak ngerti namanya nangis, dulu dia nggak ngerti namanya malu, dia nggak ngerti namanya telanjang. Tapi karena dia makan buah itu, ada hukum yang dia tentang, dia terpisah dengan Tuhan.